Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu ilallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini kita kembali bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih membahas hadis-hadis terkait tentang sabar. Pembahasan kita pada hari ini insyaallah ta'ala akan membacakan dua hadis. Hadis yang pertama dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi beliau. Beliau berkata, "Lama kana yaumul Hunainin athara Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an-nasan fi qismati fa'ta Aqra bin Habis mi'atan minal ibil wa'ata Uyainah bin Hisan mithla dhalik wa'ata nasan min asyrafil Arab wa atharahum yawma idzin fil qismati faqala rajulun wallahi inna hazihi qismatun ma'udila fiha wa ma'urida fiha wajullah faqultu wallahi la ukhbirana Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu fa akhbartuhu bima qala fataghayyara wajhuhu hatta kana kasifri thumma qala faman ya'dilu iza lam ya'dilillahu wa rasuluhu thumma qala yarhamullahu Musa qad udhiya bi aktsara min hazihi fasabbara faqultu la jarama wala arfa'u ilaihi ba'daha haditsan muttafaqun alaihi. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau berkata, setelah selesai perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan orang-orang terkemuka, pemimpin-pemimpin kaum dalam pembagian harta ghanimah, harta rampasan perang. Beliau yakni Rasulullah memberikan 100 ekor unta kepada Aqra bin Habis dan 100 ekor unta kepada Uyainah bin Hisan. Beliau juga memberikan dengan pemberian yang banyak kepada beberapa pemuka Arab. Bahkan beliau mengutamakan mereka pada hari tersebut dalam pembagian harta rampasan perang. Lalu seseorang mengomentari perbuatan Rasulullah sambil mengatakan, "Demi Allah, pembagian ini tidak adil. Pembagian yang dilakukan oleh dia tidak dimaksudkan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala." Maka aku, kata Abdullah bin Mas'ud, berseru kepadanya, "Demi Allah, aku akan menceritakan ucapanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu aku, kata Ibnu Mas'ud, mendatangi Rasulullah dan menceritakan ucapan orang tersebut. Ketika Rasulullah mendengar ucapan orang tersebut, wajah beliau berubah menjadi memerah. Sesudah itu beliau berkata, "Siapakah yang bisa bersikap adil
apabila Allah dan Rasulnya saja tidak dianggap adil? Kemudian beliau, yakni Rasulullah, melanjutkan ucapannya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat kepada Musa, yakni kepada Nabi Musa alaihi salam, yang telah disakiti oleh umatnya dengan sesuatu yang lebih parah dibanding ini. Tetapi beliau, yakni Musa, tetap bersabar. Lalu aku, kata Ibnu Mas'ud, berkata, sungguh semenjak hari ini aku tidak akan menyampaikan kabar semisal itu kepada beliau. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Gambaran umumnya, setelah selesai perang Hunain, Rasulullah SAW membagikan harta rampasan perang. Beliau membagikan harta rampasan perang kepada orang-orang yang ikut berperang pada perang Hunain. Hunain adalah suatu daerah, yakni lembah yang ada di antara kota Mekah dengan Taif. Sampai sekarang pun daerah tersebut masih disebut sebagai Hunain. Dia adalah suatu lembah yang berada di antara kota Mekah dan kota Taif. Perang Hunain dikatakan oleh para ahli sejarah terjadi di sekitar tahun 7 atau 8 Hijriah. Terjadi di sekitar tahun 7 atau 8 Hijriah. Dan pendapat yang paling masyhur, perang Hunain terjadi pada tahun 8 Hijriah. Setelah selesai berperang, di mana Allah Subhanahu kemenangan kepada kaum muslimin, sekaligus juga kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang, maka pembagian harta rampasan perang tidak boleh dilakukan kecuali oleh pemimpin ulil amri atau orang-orang yang mereka percayakan. Dan dari seluruh harta rampasan perang, maka dia terbagi menjadi dua. Yang pertama 1/5 untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang kedua 4/5 untuk pasukan-pasukan yang ikut berperang. Dan di sana ada perinciannya, ada pembahasannya, khususnya di dalam Kitabul Jihad. Dan Rasulullah membagikan harta rampasan perang, dan beliau membagikan kepada beberapa pemuka Quraisy yang baru saja masuk ke dalam agama Islam. Karena harta rampasan perang, yakni ghanimah, tidak boleh dan tidak sah diberikan kepada selain kaum muslimin. Maka pendapat yang kuat, Aqra bin Habis, Uyainah bin Hisan, dan orang-orang yang disebutkan di dalam hadis ini, mereka adalah kaum muslimin. Mereka orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah yang baru saja memeluk agama Islam. Para ahli sejarah berbeda pendapat mana yang terlebih dahulu antara perang Hunain dengan Fathul Mekah. Kita telah sebutkan bahwasanya yang paling kuat pendapat di antara para ulama, perang Hunain terjadi pada tahun 8 Hijriah. Dan begitu pula Fathul Mekah. Fathul Mekah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Kita sama-sama mengetahui ketika Fathul Mekah, orang-orang Mekah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka masuk ke dalam Islam secara bergelombang-bergelombang. Rasul berikan kepada beberapa orang, yakni pilihan dari penduduk Quraisy, orang-orang Mekah. Beliau berikan 100 ekor unta kepada Aqra bin Habis. Aqra bin Habis adalah seorang pemuka Quraisy yang dimuliakan oleh kaumnya, yang kata para ahli sejarah
Beliau mulia pada masa jahiliyah dan mulia pula ketika telah memeluk agama Islam. Orang ini, Aqra bin Habis radhiyallahu anhu, itu sangat memusuhi Rasulullah sebelum masuk ke dalam agama Islam, dan sangat memusuhi musuh-musuh Rasulullah setelah masuk ke dalam agama Islam. Saya ulangi, orang ini, Aqra bin Habis, adalah orang yang sangat memusuhi Rasulullah sebelum masuk ke dalam agama Islam. Adapun setelah dia masuk ke dalam agama Islam, maka dia sangat memusuhi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Keadaannya berbalik 180 derajat, sampai dikatakan oleh para ulama semisal Imam Ibnu Hajar, Aqra bin Habis syarifan fi jahiliyah wal Islam. Beliau adalah orang yang mulia ketika masa jahiliyah, yakni dimuliakan oleh kaumnya, dan beliau juga adalah orang yang mulia setelah memeluk agama Islam. Rasul berikan juga 100 ekor unta. Anda bayangkan, 1 ekor unta berapa kira-kira harganya? Rasul berikan 100 ekor unta kepada Uyainah bin Hisan dan juga kepada beberapa orang yang lain. Orang-orang yang Rasul berikan ini memiliki kesamaan. Yang pertama, mereka orang Quraisy, orang Mekah. Yang kedua, mereka baru masuk ke dalam agama Islam. Yang ketiga, mereka adalah pemuka-pemuka kaum Quraisy. Maka dengan sebab perbuatan Rasulullah tersebut, ada seorang anak muda yang usianya masih muda. Rasulullah bernama Zulkhuwaisirah. Dia mengatakan, demi Allah, sampai dia bersumpah, dia menuduh Rasulullah tidak adil. Yang dia tuduh adalah Rasulnya Allah, dan dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Demi Allah, sesungguhnya perbuatan dia tanpa tedeng aling-aling, tidak disebut perbuatan Nabi Muhammad, apalagi disebut perbuatan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tanpa tedeng aling-aling dia sebutkan perbuatan dia. Betapa yang pertama kurang usianya anak muda ini, yang kedua kurang akalnya, yang ketiga kurang adabnya. Sungguh perbuatan dia tidak dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dia menuduh Rasulullah tidak adil. Yakni bagaimana mungkin orang-orang yang baru masuk ke dalam agama Islam diberikan harta rampasan perang sedemikian banyak. Ini bukan suatu keadilan. Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat yang mendengar ucapan ini tersentak, karena ucapan ini tidak pernah muncul dari salah seorang di antara sahabat-sahabat yang mulia. Maka apa? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku akan kabarkan ucapanmu kepada Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya Zulkhuwaisirah At-Tamimi, yang pada awalnya dia menuduh Rasulullah tidak adil, kemudian perbuatannya ini diadukan kepada Rasulullah, dia bukannya bertaubat, akan tetapi semakin menjadi-jadi. Kita ketahui bahwasanya di dalam Islam ada sekte yang bernama Al-Khawarij Al-Haruriyah. Sekte Al-Khawarij dan Al-Haruriyah ini mengambil banyak ide-ide pokok dari perbuatan, ucapan, tindak tanduk, kalamnya Zulkhuwaisirah At-Tamimi. Al-Khawarij mengambil banyak pemahaman, tindak tanduk, mengambil banyak pemahaman dari tindak tanduk, fikiran, ucapan Zulkhuwaisirah, disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, kalau bukan aku yang adil,
maka siapa lagi yang bisa adil? Ucapan Rasulullah ini dalam bentuk pertanyaan, tetapi dikatakan oleh para ulama ini bukan pertanyaan yang menuntut jawaban, tetapi pertanyaan dalam makna mengingkari, istifham inkari, yakni kalau saja aku tidak dituduh adil, maka siapa lagi yang bisa berbuat adil? Maka kemudian Rasulullah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Musa, Nabi Musa alaihi salam. Lihat bagaimana para nabi dan rasul mereka memiliki kedekatan. Kedekatan karena Allah Subhanahu wa taala persatukan dalam ajaran yang sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Musa alaihi salam yang dia banyak diganggu oleh kaumnya dan dia bersabar. Yakni dalam sejarah Nabi Musa alaihi salam termaksud nabi dan rasul yang banyak sekali mendapatkan gangguan dari kaumnya. Gangguan terbesar mungkin yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Musa alaihi salam adalah mereka mengajak Nabi Musa berperang. Setelah kemudian Nabi Musa alaihi salam memohon petunjuk kepada Rabb tabaraka wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan agar Nabi Musa berperang dan menyiapkan perbekalan untuk berperang, maka kemudian Nabi Musa ajak umatnya yang awalnya mereka meminta kepada Musa untuk berperang. Apa kata kaumnya? Silahkan engkau berperang bersama Rabbmu. Izhab anta wa rabbuka, pergi engkau sana berperang bersama Rabbmu. Adapun kami duduk-duduk di sini saja menunggu hasilnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini mungkin yakni apa? Gangguan yang paling besar yang diberikan oleh kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa alaihi salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Musa alaihi salam. Ini kalau kita simak, kalau kita cermati, nampaknya seperti ucapan doa. Bukan nampaknya seperti ucapan doa, memang ini doa. Tetapi jemaah rahimani wa rahimakumullah, doa ya yang munculnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari para nabi dan rasul atau dari malaikat, maka maknanya adalah pasti mustajab. Jadi ketika Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Musa, maka maknanya bukan insya, bukan mudah-mudahan, tetapi pasti Allah Subhanahu wa taala merahmati Musa. Pasti Allah Subhanahu wa taala merahmati Musa karena dia banyak diganggu oleh kaumnya dan dia bersabar di atas gangguan tersebut. Hadis ini menjadi banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Di antaranya adalah ketika Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membagi harta rampasan perang yang tampaknya tidak adil di mata sebagian orang, maka pada hakikatnya di sana ada maslahat yang sangat besar. Ada maslahat yang sangat besar. Terbukti ketika Rasulullah membagi harta rampasan perang kepada Aqra bin Habis, kepada Uyainah bin Hisan, maka bukan saja membawa manfaat bagi dia, yakni bagi Aqra dan Uyainah, tetapi bahkan membawa manfaat bagi kaumnya. Dikisahkan dalam Tarikh Tabari, setelah mendapatkan harta rampasan perang seperti ini, Uyainah bin Hisan kembali ke Mekah dengan sibuk menghalau, menggiring unta-untanya. Anda bayangkan 100 unta
itu sibuk sekali. Padahal keluar dari kota Mekah menuju Hunain tidak membawa apa-apa. Maaf, keluar dari kota Madinah menuju Hunain tidak membawa apa-apa. Dan mereka ini sudah hijrah ke Madinah, meninggalkan kaumnya yang ada di kota Mekah, yang belum mau masuk ke dalam agama Islam. Maka Uyainah pulang ke Mekah sambil menggiring, sibuk dia menggiring ratusan ekor unta. Kemudian penduduk Mekah, kaumnya Uyainah bin Hisan, bertanya, "Mengapa engkau kembali lagi ke kota Mekah? Bukankah engkau telah memutuskan untuk berpisah dengan kami?" Yakni engkau kan telah memutuskan untuk hijrah ke Madinah mengikuti orang tersebut, Muhammad maksudnya. Lalu apa alasan engkau kembali ke sini? Dan ini unta-unta siapa? Bukankah engkau keluar dari kota ini tidak membawa apapun? Karena pada umumnya para sahabat apa? Apa kata Uyainah bin Hisan? Tidak ada tujuanku kecuali hendak mengkhabarkan kepada kalian bahwasanya ada seseorang yang membawa petunjuk dan sedemikian dermawan. Dia adalah Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka apa yang dilakukan oleh Uyainah bin Hisan? Dia mendaki salah satu bukit di Mekah. Di mana bukitnya Allahu a'lam. Karena Mekah banyak sekali bukit. Tapi dia mendaki salah satu di antara bukit di kota Mekah, dan dia berteriak dengan suaranya yang lantang, "Hei orang-orang Mekah, masuk Islamlah kalian. Sungguh aku menjumpai bahwasanya Nabi dan orang yang menyeru untuk masuk ke dalam agama Islam tersebut memiliki sifat-sifat yang terpuji." Dan efek ucapan seseorang semisal Uyainah bin Hisan itu efeknya panjang luar biasa. Maka ini menunjukkan kepada kita jemaah rahimani wa rahimakumullah, terkadang dan boleh bahwasanya seseorang semisal dai, dia memberikan perhatian tertentu kepada orang-orang tertentu. Boleh. Saya ulangi, boleh bagi seorang dai terkadang, bukan seterusnya atau selamanya. Terkadang dia memberikan perhatian kepada orang-orang tertentu untuk alasan tertentu, bukan seterusnya, bukan selama-lamanya. Yakni apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau memperhatikan orang-orang mulia dari kalangan Quraisy, orang-orang tertentu. Beliau berikan pemberian yang tidak beliau berikan kepada selain mereka untuk alasan tertentu, maslahatnya besar sekali. Tetapi ini bukan menjadi kebiasaan. Maka jemaah, dari sini bisa kita mendapatkan pelajaran, boleh bagi seorang dai memberikan perhatian tertentu kepada orang-orang tertentu untuk alasan tertentu. Dan kita sebagai kaum muslimin yang melihat ada dai yang seperti ini, yang pertama dan yang paling utama adalah hilangkan rasa buruk sangka, dan yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jaga dia. Karena ada sebagian dai yang kita lihat itu memiliki perhatian khusus terhadap suatu kaum, misalnya kepada orang-orang kaya. Ada sebagian dai yang memiliki perhatian khusus kepada suatu kaum, yakni misalnya para pejabat. Maka secara hukum ini diperbolehkan, tetapi menjadi hal yang tidak pas apabila dai-dai tersebut perhatiannya hanya kepada satu kaum itu. Ini tidak mencontoh Rasulullah SAW yang memberikan perhatian kepada seluruh kaum muslimin dari berbagai macam kelompok, dari berbagai macam golongan, dari berbagai macam tingkatan.
Tetapi apabila kita melihat ada sebagian dai ustadz yang tampaknya kok fokusnya hanya pada satu kelompok tertentu, maka jangan cepat-cepat kita buruk sangka kepada mereka. Kita harus hadirkan baik sangka. Mungkin dia ada tujuan tertentu untuk meraih maslahat yang besar bagi kaum muslimin. Karena ada sebagian dai yang main circle-nya di situ saja. Circle-nya, lingkungannya ya orang-orang kaya saja. Betul? Kalau ini yang menjadi kebiasaan dia setiap saat, jelas ini merupakan celah atas dirinya. Tetapi kalau kemudian suatu saat dia ke sana, suatu saat dia ke tempat lain, suatu saat, inilah bahasa. Yang kedua, kalau kemudian dia nampaknya seperti itu, maka setelah kita berbaik sangka, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jaga dia. Iya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ketika kemudian memberikan perhatian kepada pembesar-pembesar Quraisy. Padahal pada saat itu Abdullah bin Umi Maktum sangat berhajat terhadap suatu jawaban atas pertanyaannya. Allah Subhanahu wa taala tegur Rasulullah, abasa wa tawalla. Ini ada orang buta hendak mempertanyakan suatu pertanyaan, hendak mendapatkan jawaban yang sangat berhajat, tetapi kemudian apa yang terjadi? Engkau berpaling. Dan ini betul. Ada sebagian orang yang menolak ini. Ini enggak mungkin Rasul. Ya akhi, benar, ini riwayatnya riwayat yang sahih, riwayat yang diriwayatkan oleh para ulama ahli tafsir, ada dalam Musnad Imam Ahmad. Betul memang. Ada sebagian orang, enggak mungkin Rasul berpaling dari Abdullah bin Umi Maktum. Ini pembicaraan lainnya. Ini kita mengatakan begini bukan dalam artian hendak menjatuhkan derajat Nabi kita. Tidak. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini merupakan peringatan atas diri kita sebagai kaum muslimin agar berhati-hati dari kemudian pemahaman-pemahaman yang buruk, semisal sekte Khawarij. Di dalam masalah ini para ulama ahli sejarah hampir bersepakat bahwa saya mengucapkan kalimat ini adalah Zulkhuwaisirah, yang dia mengatakan sungguh engkau tidak adil. Orang itu tidak adil. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Iya. Maka para ulama mengatakan, yang pertama, kita rangkum hadis ini. Yang pertama, ya, dibolehkan mengkhususkan seseorang atau sekelompok orang dengan pengkhususan tertentu jika seorang pemimpin itu mengetahui bahwasanya ada kemaslahatan yang jelas atau diharapkan adanya maslahat. Hadis ini juga menjadi petunjuk atas kita bahwasanya Islam itu mengetahui dan telah melegalkan dakwah dengan harta. Dan jemaah, ini kekalahan kaum muslimin pada hari ini. Dan kemudian sebagian orang dari kalangan kaum muslimin dan sebagian orang dari kalangan selain kaum muslimin menggembosi kaum muslimin dengan mengatakan dakwah itu tidak pakai harta, dakwah itu nasihat. Dakwah itu tidak perlu harta, dakwah itu nasihat, petunjuk, bimbingan, bla bla bla. Dakwah dengan mempergunakan harta itu bukan merupakan bagian dari syariat Islam. Sebagian kaum muslimin memiliki bayangan pemahaman seperti ini. Dan juga digembosi oleh orang-orang di luar agama Islam. Tetapi yang mengherankannya, orang-orang yang di luar agama Islam menggembosi kaum muslimin di dalam masalah ini, mereka mempraktekkan yang sebaliknya. Jemaah,
Betapa sering kita mendengar ada orang yang masuk Islam gara-gara apa? Maaf, ada orang yang keluar dari agama Islam gara-gara hanya 1 kardus, 2 kardus dari mie instan. Dan ini kenyataan. Hah? Coba antum tanya nanti sama ada salah seorang ustadz yang juga ngajar di sini. Saya mengetahui, sejak lama saya mengetahui beliau punya ihtimam, yakni perhatian terhadap yakni apa? Hal-hal seperti ini. Ntar saya kasih tahu namanya siapa. Taulah antum. Ya. Ustadz di sini ngajar dia. Masih ngajar ya mungkin ya? Nggak tahu antum namanya? SCR. Ustadz SCR. Ustadz Sofyan. Ustadz Sofyan Khalid Rurai. Dia punya ihtimam terhadap proses seperti ini. Saya mengetahui ini dari belasan tahun yang lalu. Ya? Dan kaum muslimin harus kemudian apa? Ngambil bagian. Orang-orang yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan harta, yakni apa? Berdakwah dengan hartanya. Sebagaimana Rasul, beliau menjadikan harta sebagai senjata untuk dakwah. Sebagian kaum muslimin, entah apa sebabnya, mungkin karena cinta akan harta, atau kemudian memiliki pemahaman yang salah, yang kemudian juga digembosi oleh orang-orang selain Islam. Mereka menganggap dakwah dengan harta itu adalah penyimpangan di dalam metodologi dakwah dan suatu yakni yang tercela. Padahal tidak. Ya? Berdakwah dengan harta. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya musuh-musuh dari dakwah, yakni musuh-musuh para nabi dan rasul, musuh-musuh dari para nabi dan rasul itu senantiasa ada, dan orang-orang yang mengikuti mereka itu senantiasa ada dari zaman ke zaman. Jadi Anda jangan heran jemaah kalau ada yang menganggap syariat Islam ini tidak sempurna. Jangan heran. Ada yang menganggap syariat Islam ini tidak sempurna, hanya pas untuk 1400 tahun yang lalu. Anda jangan heran ketika pada 1400 tahun yang lalu, kita flashback, ketika 1400 tahun yang lalu, kan tidak mungkin dikatakan, hei Muhammad, syariat kamu tidak sempurna karena apa? Hanya berlaku 1400 tahun yang lalu. Kan nggak mungkin. Hah? Paham maksud saya ya? Mengatakan bahwasanya syariat Islam ini tidak pas untuk zaman ini. Karena apa? Karena pasnya untuk 1400 tahun yang lalu, pasnya untuk daerah seperti itu. Begitu? Itu kan tidak mungkin dilakukan ucapan seperti itu oleh orang yang hidup pada zaman tersebut di daerah itu. Betul? Tapi apa yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Zulkhuwaisirah At-Tamimi, engkau tidak adil. Bahkan nabinya yang dituduh tidak adil. Jadi jangan heran kalau kemudian ada mengatakan syariat Islam tidak sempurna hanya pas 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu ketika Rasul ada hidup, 1400 tahun yang lalu ketika Rasul ada hidup, dituduh tidak adil beliau. Bayangkan ketika beliau masih hidup dituduh tidak adil. Padahal wahyu turun setiap saat kepada beliau. Wahyu turun siang dan malam kepada beliau, dituduh tidak adil. Dia dituduh tidak adil, syariatnya dituduh tidak sempurna. Bukankah ucapan sungguh dia tidak adil? Ini kan celaan kepada Rasulullah, mensifati Rasul tidak adil. Dan perkataan pembagian ini tidak dimaksudkan untuk mencari wajah Allah. Pembagian apa? Pembagian yang Rasul lakukan, syariat beliau, tidak ditujukan untuk mencari wajah Allah. Ucapan ini diucapkan ketika beliau hidup pada zaman tersebut. Maka jangan heran kalau ada orang zaman sekarang yang mengatakan apa? Syariat 1400 tahun yang lalu tidak adil, tidak sempurna, dan semisalnya. Jangan heran. Karena sebagaimana kemudian musuh para nabi dan rasul itu ada dari zaman ke zaman, makanya Rasulullah mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Musa alaihi salam.
Dia diganggu oleh kaumnya. Berarti Musa alaihissalam, Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, punya musuh. Punya musuh yang mengganggunya. Sebagaimana Zulkhuwaisirah memusuhi Rasulullah, mengganggu Rasulullah. Selalu saja ada musuh para nabi dan rasul dari zaman ke zaman. Maka musuh atas orang-orang yang mendakwahkan kebenaran, ajaran para nabi dan rasul, itu senantiasa ada di setiap zaman. Senantiasa ada. Maka permasalahannya, kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, kata Imam Ibnul Qayyim ketika menjelaskan tentang bahwasanya apa? Nabi itu fitnah bagi umatnya, dan umat itu fitnah bagi nabinya. Sebagaimana orang soleh fitnah terhadap orang, sebagaimana pelaku ketaatan fitnah bagi pelaku kemaksiatan, pelaku kemaksiatan pun fitnah bagi pelaku ketaatan. Betul? Iya kan? Pelaku ketaatan fitnah bagi pelaku kemaksiatan, sebagaimana pelaku kemaksiatan fitnah bagi pelaku ketaatan. Maka kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, kalau manusia dalam keadaan apapun bisa menjadi sumber fitnah bagi yang lain, maka hendaklah engkau menjadi sumber fitnah yang terpuji di sisi Allah. Paham ucapan saya? Orang-orang yang senang melakukan kemaksiatan gak suka kalau kemudian ada orang yang taat di dekatnya. Orang yang taat ini, aduh, dia lagi muncul. Sebagaimana pelaku ketaatan, kalau datang orang yang melakukan kemaksiatan, hatinya gelisah. Maka semua manusia ini ujian bagi manusia yang lain. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, kalau seperti itu ditakdirkan manusia adalah ujian bagi manusia yang lain, tinggal Anda pilih, Anda ini di dalam bentuk fitnah atau ujian yang diridhoi Allah, atau fitnah atau ujian yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang soleh itu fitnah bagi orang-orang yang gemar berbuat kemaksiatan. Senantiasa ada. Maka hanya ada dua golongan, orang-orang yang memusuhi para nabi dan rasul, orang-orang yang memusuhi para pengikut nabi dan rasul yang senantiasa ada dari zaman ke zaman, atau para nabi dan rasul dan pengikutnya ini senantiasa ada. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam telah menubuatkan 1400 tahun lebih yang lalu. Beliau mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, zahirina 'alal haq, yang menampakkan kebenaran, la yadurruhum man khalafahum, tidak memadaratkan orang-orang yang menyelisihi mereka, wala yakhzuluhum, dan tidaklah mereka tercela dengan sebab orang-orang ini memusuhi mereka. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum wa hum 'ala dzalika hatta yaumil qiyamah, dan mereka senantiasa ada sampai hari kiamat. Imam Ahmad ketika ditanya, siapa taifah ini? Kata Imam Ahmad, kalau bukan ahlu sunnah, saya tidak tahu siapa mereka. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita jemaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu manusia biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau kedudukan sebagai nabi dan rasul. Terkumpul pada diri beliau abd dan rasul, abduhu wa rasuluhu. Beliau manusia biasa. Buktinya apa? Ketika dikhabarkan kepada beliau ucapan yang tidak baik, wajah beliau berubah kemerahan. Ini alamat bahwasanya beliau marah. Alamat beliau marah. Jadi ketika diucapkan suatu ucapan, ada perbuatan-perbuatan tertentu di antara para sahabat yang sahabat-sahabat lakukan, Rasul itu manusia, bisa terpengaruh. Sebagaimana kemudian ada sebagian sahabat makan dop, biawak padang pasir, maka nampak di wajah Rasul ada perasaan jijik. Sebagian sahabat kemudian berhenti dari makan dop tersebut, dan tahulah Rasulullah bahwasanya mereka berhenti mungkin mengira perkara tersebut haram. Kata Rasulullah, kami tidak terbiasa makan ini.
Ini makanan yang tidak kami sukai sebagai orang Mekah. Adapun kalau kalian hendak memakannya silahkan, tapi nampak wajah apa? Ketidaksukaan, yakni kok bisa-bisanya orang Madinah makan ini, makan binatang model kayak gini gitu. Tapi nggak haram. Jadi apa? Ada sesuatu yang berubah dari wajah Rasul, dari tabiat Rasul, dari perbuatan Rasul. Terkadang beliau marah, terkadang beliau bersedih, terkadang beliau meneteskan air mata, terkadang beliau tertawa. Karena beliau manusia. Dikumpulkan atas diri beliau hamba dan Rasul. Maka setelah kita tahu beliau adalah hamba, maka beliau tidak boleh untuk disembah. Ketika kita tahu beliau adalah Rasul, maka beliau wajib untuk diteladani. Kan terkumpul dua hal. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita jemaah rahimani wa rahimakumullah, kedekatan para nabi dan rasul seperti yang telah kita katakan tadi. Kita masuk kepada hadis yang kedua. Sisa 18 menit. Ya. Hadis yang kedua dari Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iza araddallahu bi 'abdihi khairan ajjalahu lahu uqubata fid dunya, wa iza araddallahu bi 'abdihi syarran amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah." Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna i'zama jazaa'i ma'a i'zama bala'i, wa inna lillahi ta'ala idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu." Dari Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka dia, yakni Allah, akan menyegerakan hukuman atas perbuatan dosanya di muka bumi. Sedangkan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan bagi hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menangguhkan hukuman atas perbuatan dosanya di dunia hingga nanti akan dibalas pada hari kiamat. Dan beliau juga pernah bersabda, sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan, dan sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan mengujinya. Oleh karena itu, siapa yang ridho atas ujian Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan ridho dengan hambanya tersebut. Siapa yang murka atas ujian Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka terhadap hambanya tersebut. Hadis sahih dengan jalan-jalannya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadis luar biasa. Hadis yang luar biasa sekali yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Sampai-sampai sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah hadis terindah yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Hadisnya ribuan. Tetapi hadis yang terindah kata sebagian ulama, ya sudah barang tentu ini subjektif ya. Ini kan terindah, ini kan ya tergantung siapa yang melihat. Tapi kok kayaknya saya pas cocok. Kata sebagian ulama, ini hadis terindah yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, di mana pada suatu ketika Anas bin Malik pernah mendengar Rasulullah bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan segerakan hukuman atas perbuatan dosanya di dunia. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan bagi hambanya, maka dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, akan menangguhkan hukuman tersebut hingga ditimpakan nanti pada hari kiamat. Ini menunjukkan kepada kita jemaah satu hal yang sangat besar, bahwasanya ketika seorang muslim mukmin dia mendapatkan musibah di muka bumi, maka yang pertama, ini salah satu di antara bentuk kafarat, yakni penghapusan atas dosa-dosanya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan
menimpakan musibah atas perbuatan dosanya di dunia. Berarti musibah yang kita alami di muka bumi ini adalah salah satu cara dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya Dia meridhoi kita, yang dengan sebab tersebut Dia timpakan musibah atas diri kita, sehingga nanti kita keluar dari muka bumi tanpa membawa dosa sama sekali. Allahumma amin. Cuman kan yang namanya pola pikir seperti ini harus senantiasa ditalkinkan, harus senantiasa kemudian diulang-ulang setiap hari. Karena betapa banyak kemudian seorang muslim ketika tertimpa musibah, dia menggerutu, dia mengeluh, dia mencaci, sambil mengatakan, kenapa saya tertimpa musibah? Saya pernah mendengar bahwasanya si ustadz berbicara musibah itu adalah kafarat atas perbuatan dosa. Memang dosa saya apa? Manusia tidak tahu diri. Betul. Saya tidak perlu perhalus ucapan ini. Manusia yang tidak tahu diri. Memang dosa saya apa? Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Sufyan ibnu Uyainah ini pernah mengatakan, dan beliau adalah seorang tabi'ut tabi'in, generasi akhir, orang-orang terdahulu, yakni para sahabat dan tabi'in. Ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengetahui musibah mereka itu muncul dari dosa yang mana. Adapun kita ketika tertimpa musibah, kita tidak mengetahui musibah kita munculnya dari dosa yang mana. Murid-muridnya Imam Sufyan ibnu Uyainah bertanya, guru, kira-kira begitu, kenapa orang-orang di zaman kita tidak mengetahui musibah yang menimpa diri kita ini munculnya dari dosa yang mana? Kata Imam Sufyan ibnu Uyainah, mungkin dengan sebab dua hal. Yang pertama, kalian sangat sering melupakan perbuatan dosa. Kita lalai padahal kita melakukan perbuatan dosa. Lalai kita. Kalau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tajam sekali ingatan kita. Hah? Jangan dijawab, difikirkan saja. Sebagian besar di antara kita ingat kapan kita memberikan apa? Infak kepada, bukan infak sebenarnya ini ya, memberikan nafkah kepada bapak atau ibu kita, ingat. Tetapi sebagian besar di antara kita tidak ingat kapan terakhir kali kita menyebabkan orang tua kita bersedih. Bukannya nggak pernah, karena tabiat kita memang seperti itu, gampang sekali melakukan perbuatan dosa dan gampang sekali lupa. Kata Imam Sufyan ibnu Uyainah, jelas orang-orang seperti kita tidak ingat. Bagaimana bisa ingat? Orang gampang lupa atas perbuatan dosa. Sehingga ketika tertimpa musibah, dosa apa ya? Bukan karena nggak punya dosa, tapi karena lupa pernah berbuat dosa apa. Kata Imam Sufyan ibnu Uyainah, orang-orang sebelum kita, mereka ingat dosa tersebut. Maaf, orang-orang sebelum kita, mereka mengetahui musibah yang menimpa diri mereka dari arah dosa yang mana. Lalu kenapa kita tidak seperti itu, guru? Sebab yang kedua, karena banyak banget dosa yang kita lakukan, jadi kita bingung musibah ini munculnya dari mana. Karena banyak sekali dosa yang kita lakukan, maka kita bingung musibah ini yang itu, jangan-jangan yang ini, jangan-jangan yang itu. Tahui Abdullah ibnu Mubarak itu mengetahui. Karena apa? Dosa yang dilakukan oleh orang-orang semisal dia itu dikit, dan ingat, diri mogok kudanya. Saya tahu bahwasanya durhakanya istri saya, mogoknya tunggangan saya, dan meruginya perniagaan saya dengan sebab dosa itu. Kok bisa tahu Ibnu Mubarak? Karena dikit dosanya dan dia ingat perbuatan dosa. Adapun orang-orang semisal kita sudah banyak lupa pula.
Kemudian ketika tertimpa musibah, bukannya memiliki baik sangka kepada Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, wah ini musibah ini dalam rangka hendak menghapus, kemudian menggugat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah saya apa Tuhan? Salah saya apa Tuhan? Menggugat Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Padahal kalau kemudian seorang muslim hendak memiliki prasangka baik kepada Rabbnya, dan sekali lagi ini nasihat buat saya dan anda semua, yang model kayak gini harus kita talkin, kita ulangi tiap hari. Apa kata Rasulullah SAW? Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan timpakan musibah kepada hambanya tersebut sebagai bentuk penghapus atas dosa-dosanya. Karena jemaah, musibah di dunia sebesar apapun, Allah Ta'ala tanya kepada dirinya, yakni kepada hambanya tersebut, bagaimana keadaanmu? Sungguh aku dalam keadaan baik ya Rabb. Apakah ada kekurangan yang kau rasakan? Tidak ya Rabb. Apakah engkau pernah merasakan kesusahan? Tidak pernah aku merasakan kesusahan ya Rabb. Padahal kata Rasulullah, orang ini adalah orang yang paling merana di muka bumi. Dan sebaliknya kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ada orang yang paling bergembira di muka bumi. Paling bergembira maklum mafhumnya mungkin gak pernah tertimpa musibah, atau hartanya banyak, hidupnya senang. Siapa itu orang itu? Allahu a'lam. Hidupnya senang, hartanya banyak, mungkin tidak pernah tertimpa musibah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan dia menjadi penghuni neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada malaikat untuk menghadirkan orang tersebut, dan Allah tanya, bagaimana keadaanmu? Keadaanku susah ya Rabb. Apakah aku menzolimimu? Tidak ya Rabb. Engkau tidak menzolimiku. Apakah ada kesenangan-kesenangan yang luput untuk aku berikan kepadamu? Aku tidak pernah merasakan kesenangan sama sekali ya Rabb. Langsung lupa. Jadi yang namanya susah itu, susah di dunia, itu batas akhirnya mati. Sebagaimana susah, senang di dunia, itu batas akhirnya mati. Yang kata para ulama, jangan diperpanjang susah di dunia dengan episode berikutnya susah di akhirat. Ini kalimat luar biasa. Jangan diperpanjang susah di dunia dengan episode berikutnya susah di akhirat. Kesusahan kita hidup di dunia paling 50, 60, 70 tahun. Apalagi kita ini nggak susah ya jemaah. Habis taklim ini kita makan, uang ada, mobil ada, istri ada, istri ada, anak ada, tabungan nolnya berderet ke belakang. Nggak susah kita ini. Apa susahnya kita? Andai kata kita tidak punya semua itu, nggak punya mobil, nggak punya tabungan yang nolnya berderet ke belakangnya, bukan nolnya berderet ke depan. Kalau satu nolnya berderet ke depannya tetap satu kan? Satu nolnya di depan semua tetap satu. Kalau satu nolnya berderet ke belakang, masya Allah. Kalau kita tidak punya semua itu, andai kata kita tidak punya semua itu, andai kata kita punya keimanan, kita punya keislaman, kita punya kesehatan, kita masih mampu untuk mengerjakan sholat berjamaah, kita bisa puasa, alhamdulillah. Apa kesusahan seorang muslim kalau dia punya baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa musibah yang dia rasakan yang terkadang hanya sesaat dalam perjalanan hidupnya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kalau mau dia kalkulasi dalam setahun ini, berapa sih musibah yang memang betul-betul menyedihkan diri dia? Mungkin hanya sehari 2 hari. Itu juga udah lupa. Musibah yang hanya sehari 2 hari tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan bagi hamba tersebut. Jadi Allah tidak zalim ketika menimpakan musibah bagi kita di muka bumi, sama sekali tidak. Dengan syarat kita ini seorang muslim, dengan syarat kita ini mukmin,
dengan syarat kita ridho terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah yang menimpa seorang muslim di muka bumi, maka ini tidak merugikan kita sedikit pun juga. Bahkan ini merupakan salah satu di antara bentuk kafarat atas perbuatan dosa kita. Maka jemaah, hanya ada dua pilihan. Kita bersikap sabar atas musibah yang menimpa diri kita, mengharap pahala dan kafarat atas perbuatan dosa kita dengan sebab musibah tersebut, dan atau kemudian yang sebaliknya. Karena kata para ulama semisal Imam Ibnul Jauzi seperti yang saya nukil sitir tadi, begitu. Apa kata beliau? Kesenangan yang paling senang di muka bumi ini akan hilang dengan sebab kesedihan sesaat di akhirat. Sebagaimana kesedihan yang selama-lamanya ada di muka bumi ini akan hilang dengan sebab kesenangan sesaat di akhirat. Maka jangan sampai episode gelap, episode sedih kita di muka bumi kita perpanjang menjadi episode berikutnya. Dan juga jangan tertipu. Ada sebagian orang yang kemudian nggak pernah tertimpa musibah, hidupnya senang, ketawa ketiwi di sana di sini. Sore-sore sibuk saja penghitung halaba, duitnya banyak, istrinya cantik, anaknya soleh atau segala macam. Jangan kemudian yakni apa, dia tertipu dengan itu. Dia harus kemudian mawas diri. Apakah na'udzubillah min zalik, nikmat-nikmat yang dia rasakan di muka bumi ini merupakan bentuk pemberian Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala beri atas dia. Saya susun kalimat saya. Karena nikmat yang dirasakan oleh seorang muslim di muka bumi tidak lepas dari dua hal. Semuanya berasal dari Allah, tetapi tidak lepas dari dua hal. Hal yang pertama merupakan bentuk pemberian Allah atas sebab rasa syukur seorang hamba terhadap nikmat Allah. Kan begitu kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidanakum. Andai kata engkau bersyukur atas nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, apa kata Allah? Maka akan aku tambah. Akan aku tambah. Atau kemungkinan kedua, na'udzubillah min zalik, nikmat yang dirasakan oleh seorang muslim di muka bumi ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dua-duanya merupakan pemberian Allah, adalah bentuk dalam tanda kutip tipu daya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba tersebut. Yang kata para ulama semisal Imam Hasan al-Basri, apabila engkau melihat ada seorang hamba yang bergelimang dengan harta, kesehatan, lagi nikmat yang banyak di dalam kehidupannya, tetapi dia terus menerus di atas kemaksiatan, maka berhati-hatilah, hamba tersebut bukan hamba yang diridhoi Allah. Hamba tersebut adalah hamba yang terkena istidraj, yang suatu saat, kata Imam Hasan al-Basri, ketika habis masanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghisap atas seluruh nikmat yang dia berikan. Nikmat yang kita rasakan di muka bumi semuanya bersumber dari Allah. Maka kita bisa tahu nikmat yang kita dapatkan ini itu merupakan pemberian Allah yang Allah ridho kepada kita dengan sebab kita pandai bersyukur, atau nikmat ini merupakan pemberian dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, na'udzubillah summa na'udzubillah, untuk kemudian memperdaya dan memakar diri kita. Maka jangan sampai tertipu. Allahu a'lam bissawab. Belum selesai ini hadis ini saya bahas, tapi udah 13.01. Tapi ada yang mau ditanya, saya persilahkan. Ada yang mau tanya jemaah? Bagus sampai asar ya. Tapi kalau tidak ada yang mau ditanya secara, nanti ada yang mau tanya apa kepada saya secara langsung, saya nggak langsung pulang kok. Biasanya habis ini kita makan. Kurang apa jadi seorang muslim? Ya kan? Habis ini kita makan. Apa yang mesti dirisaukan menjadi seorang muslim? Tidak ada yang perlu dirisaukan menjadi seorang muslim. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika. Ada? Udah mau saya tutup tuh.
Oh, dari mana kok ada pertanyaan dari situ? Ada dari sosmed. Masya Allah. Iya. Bismillah. Afwan, izin bertanya, Ustaz. Bagaimana kita bisa menghindari sesuatu kenikmatan dunia yang dibuka oleh Allah kepada kita supaya tidak jadi istidrak? Nah, itu tadi udah saya jawab itu. Yang terakhir tadi, bagaimana kita menghindari kenikmatan dunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita? Nggak mungkin kita bisa menghindari pemberian Allah, nggak mungkin. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk Dia berikan kepada kita, kita tidak akan mungkin bisa untuk menolaknya. Karena apa yang Allah berikan kepada kita itu merupakan bagian dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahannya sekarang kita ada di antara dua pilihan. Menjadikan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita itu sebagai sarana untuk bersyukur, yang dengan sebab itu nanti nikmat yang kita rasakan itu baik hasilnya, atau kemudian kita jadikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut bukan sebagai sarana untuk bersyukur, tetapi kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang nanti nikmat tersebut akan berubah menjadi istidraj. Dan jangan Anda bayangkan bahwasanya ini adalah garis lurus, tetapi ini lingkaran. Kapan kemudian kita mendapatkan nikmat Allah, kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian atas syukur ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita nikmat yang berikutnya, kita syukuri lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita nikmat yang berikutnya. Terus muter. Putusnya kapan lingkaran ini? Kalau mati. Lingkaran itu tidak ada putusnya kecuali kapan? Kalau mati. Nah, begitu juga orang yang kemudian istidraj, yakni apa? Tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, malah kemudian menjadikan nikmat Allah itu sebagai sarana untuk melakukan kemaksiatan, itulah istidraj. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak bisa kita hindari, karena itu ketetapan qada dan qadar Allah. Yang bisa kita lakukan adalah memilih sikap menyikapi nikmat Allah ini harus seperti apa? Kita syukuri, dan itu yang seharusnya, atau nauzubillah min zalik, dikufuri. Kalau kemudian seseorang mensyukuri nikmat Allah, lepas dia dari jebakan istidraj. Kalau dia mengkufuri nikmat Allah, masuk dia ke jebakan istidraj. Begitu. Ya. Bismillah, Ustaz, izin bertanya. Lalu bagaimana dengan hukum misalnya dengan menabung, Ustaz? Apakah menabung itu salah satu bentuk berprasangka buruk kita kepada Allah karena kita menyangka bahwa kedepannya mungkin, bukankah kita mengira bahwa, bukankah kita kan percaya bahwa setiap hari itu Allah telah menjamin rezeki kita? Terus ketika kita menabung, apakah itu termasuk berprasangka buruk? Ya, tidak, menabung itu bukan dalam rangka, nanti dulu ya, menabung itu bukan dalam rangka hendak. Menabung itu tidak termaksud apa? Tidak termaksud bentuk buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hukum asal. Secara hukum asal menabung diperbolehkan, dan dia tidak termaksud bentuk buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bertentangan antara keyakinan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya rezeki kita telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan sepanjang usia kita per tahun, kan begitu, per tahun kan di dalam malam Lailatul Qadar, bahkan per hari telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, dan seorang hamba tidak akan mungkin habis rezekinya sebelum dia mati, kan begitu. Jadi tidak ada pertentangan antara menabung dengan tawakal. Hukum asalnya seperti itu. Jadi apakah seorang muslim boleh menabung? Boleh. Apakah itu bertentangan dengan rasa dan sikap tawakal? Tidak secara hukum asal. Tetapi kalau kemudian dia menabung karena khawatir besok tidak bisa hidup, kalau kemudian, nah dari di situ tuh, itu di situ. Jadi bukan menabungnya, tetapi rasa khawatirnya terhadap hari depan, itulah yang kemudian menjadi masalah. Loh Ustadz, dari mana Anda bisa mengatakan menabung boleh? Jemaah, ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat mal itu munculnya dari mana? Zakat mal itu syaratnya apa? Syaratnya yang pertama
Apa kedua? Haul, artinya harta itu telah ada 1 tahun pada diri dia. 1 tahun itu diapain artinya? Ditabung. Betul? 1 tahun itu apa? Diendapkan, ditabung, disimpan. Ya apapun caranya lah. Jadi ada yang namanya syariat mengeluarkan zakat mal, itu kan isyarat bahwasanya apa? Seorang muslim ada di antara mereka yang dalam tanda kutip mengendapkan hartanya selama berapa? Minimal setahun. Dalam bahasa kita mengendapkan harta, membiarkan harta selama setahun itu apa? Nabung. Berarti boleh. Jadi permasalahannya menabung itu diperbolehkan, tidak bertentangan dengan tawakal pada hukum asalnya. Begitu ya? Taib. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.